hari yang luar biasa karena saya bisa ngopi bareng langsung di Kopi Labs dengan Pak Yamin, owner dari Kopi Labs. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak Taufik. Luar biasa, saya senang sekali. Sehat, tampak segar sekali. Rahasianya apa Pak? Ya intinya pikiran harus jangan stres lah. Pikiran jangan stres ya? Karena dari pikiran bisa terpancar di ekspresi kita. Oh begitu, waduh. Bagaimana dengan teman-teman kita yang dikasih obat penenang itu? Bagaimana menurut Bapak kalau kopi? Kopi apakah kemudian bisa bikin orang lebih ini Pak, lebih tenang atau kemudian bisa lebih menikmati suasana seperti sekarang ini? Ya, pada dasarnya kopi. Jadi kalau kopi itu kan intinya di kopi orang sering kenal dengan kopi itu identik dengan kafein. Kafein. Oke, memang kafein itu memiliki aktivitas farmakologi di mana dia bisa merangsang susunan saraf pusat. Ketika diminum kurang lebih 15 sampai 20 menit itu sudah masuk dalam peredaran darah dan bisa merangsang susunan saraf pusat. Akibatnya dari rangsangan susunan saraf pusat ini orang bisa lebih fokus. Ada seperti suntikan gairah, kemudian juga meningkatkan kerja dari jantung sehingga ada rasa semangat gitu setelah kita ngopi. Oh begitu. Ya. Teman ngopi tahu kenapa jawabannya sekomprehensif itu karena selain owner dari Kopi Labs, Bapak juga seorang apoteker, benar begitu ya? Iya betul. Memang basic saya adalah apoteker dan pekerjaan menyeduh kopi itu pada dasarnya itu ya kolamnya apoteker. Basic ilmu kita ada di situ memang. Lebih banyak main di situ. Oh begitu. Ya. Boleh cerita lebih detail Pak? Saya penasaran soal itu. Soal kolam dan bagaimana kopi ada di dalamnya. Iya. Jadi pada dasarnya kalau kita menyeduh kopi, itu kita sedang mengekstraksi. Apa yang kita ekstraksi adalah senyawa-senyawa kimia bahan alam yang ada di dalam kopi itu. Nah ilmu mengekstraksi itu kita pelajari di farmasi. Dan memang ada teknik-tekniknya bagaimana kita menyari ya kopi itu sehingga menjadi satu sediaan di mana ekstrak senyawa kimia yang ada di dalamnya yang memiliki aktivitas farmakologi itu bisa keluar, dan ketika itu bisa ketika kita konsumsi maka dia akan mengeluarkan khasiat-khasiat farmakologis. Nah sebetulnya secara awam ya, yang sering dilakukan oleh nenek moyang kita itu sedang melakukan praktek-praktek kefarmasian dalam sisi ekstraksi. Karena di dalam ekstraksi itu kita kenal ada namanya maserasi, ada perkolasi. Kalau maserasi itu kita merendam. Jadi kalau Mas Taufik buat teh, jadi kita seduh, tehnya ada di dalam, nah kita rendam beberapa lama kemudian berubah warna. Itu sudah terekstraksi. Itu teknik maserasi. Nah, kalau teknik perkolasi, kalau kita lihat Bapak Ibu mungkin rekan-rekan atau pendengar biasa manual brew dengan V60. Betul. Nah, V60 itu adalah teknik perkolasi. Tekniknya adalah menyari dengan mengalirkan zat pelarut. Nah, zat pelarut dalam hal ini adalah air yang pada suhu tertentu. Dan di setiap praktek atau di setiap perlakuan ekstraksi itu akan mengeluarkan berbagai macam senyawa. Teknik maserasi dengan perendaman tadi akan keluar senyawa-senyawa tertentu yang tidak sama dengan teknik perkolasi. Hasilnya bisa beda. Ya hasilnya. Makanya begitu juga dengan teknik penyeduhan. Tangan satu, jadi kopi shop satu atau kedai kopi yang satu, itu rasa kopinya berbeda dengan kedai kopi yang lain. Ya. Nah, padahal biji kopinya sama. Nah, kenapa demikian? Karena itu tadi teknik penyeduhan, teknik ekstraksi yang berbeda akan menghasilkan atau menarik senyawa-senyawa yang bisa berbeda. Salah satunya jadi berubah cita rasanya. Nah, jadi kalau kita ingin menarik kafein lebih banyak, itu ada tekniknya. Tapi jangan lupa bahwa di dalam kopi itu sebetulnya ada suatu senyawa asam yang itu jauh lebih berkhasiat dari sekedar merangsang susunan saraf pusat. Dan itu penelitian terakhir. Tapi itu mungkin agak saintifik kita bahas. Ya mungkin ya nanti kita singgung-singgung lah di bahasan selanjutnya. Boleh. Intinya kalau lagi
ngobrol-ngobrol begini Pak Yamin, aman lah minum kopi? Oke, aman sebetulnya. Aman. Sepanjang kopi itu tadi, bahwa ada satu prinsip di dalam ilmu farmasi, bahwa kopi itu adalah sediaan farmasi yang memiliki efektivitas farmakologi. Prinsipnya gini, semua obat atau yang memiliki aktivitas farmakologi, semua itu adalah racun. Ya, jadi semua obat, kopi itu bisa masuk di dalam obat karena komposisi obat, katakanlah, maaf saya sebut merek ya, di dalamnya itu selain menghilangkan rasa sakit ada kandungan kafein. Nah, kopi kalau kafein kita masukkan dalam obat, masa filosofinya adalah semua obat adalah racun, tapi tidak semua racun adalah obat. Artinya semua obat termasuk kopi kalau diminum dalam dosis yang berlebih dia bakalan pasti bisa jadi racun. Tapi racun, tidak semua racun juga bisa dikatakan obat. Jadi gitu. Luar biasa. Ya, jadi sepanjang kita minum dengan takaran yang pas, maka sebetulnya itu sangat membantu kesehatan kita. Takaran yang pas itu mungkin berbeda orang per orang atau bagaimana? Ya, kalau standar Amerika ya, FDA, itu mempersyaratkan kurang lebih 1 sampai 2 mili per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang memiliki berat badannya kurang lebih 50 kilo, maka dosis yang bisa dia minum itu di kisaran kurang lebih 100 mili. 100 mili per hari. Per hari. Ya. Nah, tapi itu ada toleransinya. Di literatur lain mengatakan bahwa untuk orang dewasa itu minum kopi itu kurang lebih 400 mg, ya, minum kafein itu kurang lebih 400 mg per hari. Itu setara kurang lebih 3 sampai 4 gelas per hari. Karena kalau kopi diseduh seperti ini, segelas ini kurang lebih mengandung 100 mg kafein. Nah, lebih dari 400 mg, lebih dari 4 gelas, itu akan menimbulkan efek samping dari kafein itu sendiri, karena efek samping dari kafein pun cukup banyak dalam penelitiannya. Nah, itu saya bilang ketika di bawah 400 mg dia adalah senyawa yang sangat membantu aktivitas kita, tapi ketika berlebih maka dia akan menimbulkan efek samping. Ini menariknya kalau bicara kopi kemudian dari perspektif Bapak sebagai apoteker, rasanya kita mendengarkannya dengan sangat ilmiah, luar biasa. Terima kasih. Tapi boleh minum kopi sekarang ya Pak? Silakan. Oke, silakan. Nah, ini ada tekniknya juga. Oh, oke. Saya ikuti. Teknik menyeruput kopi itu, kita tahu bahwa di mulut kita ini ada saraf di bagian samping-samping ini perasa manis. Di tengah itu merasakan asin. Nah, di sini di depan ini ada pahit. Maka kalau kita ingin merasakan nuansa aroma khas cita rasa kopi itu, ketika kita seruput, jangan langsung ditelan. Oke. Letakkan dulu beberapa detik ada di dalam mulut kita, kemudian didorong dengan lidah sampai ke langit-langit. Oke. Cita rasanya akan muncul, baru itu kita telan. Saya coba ya. Bismillah. Teman ngopi tadi dengan Pak Yamin, saya belajar bagaimana trik menyeruput kopi. Tahan bukan hitung-hitungan detik, tetapi ketika rasa itu kemudian sudah hadir begitu di mulut. Saya mau coba lagi, sekali lagi boleh ya Pak ya? Silakan. Kita coba. Oke, bismillah. Rasa asamnya, rasa yang lainnya. Saya mau jujur, Pak Yamin. Ini kali pertama saya menikmati kopi dengan cara seperti ini. Iya. Biasanya kalau minum kopi asam. Ya, itu minum kopi haus itu, lagi haus. Oke, tadi juga kita banyak belajar bahwa saya boleh menyebutnya sebagai filosofi kopi dari perspektif Bapak sebagai seorang apoteker. Ya. Kenapa, apakah ini yang menjadikan alasan Bapak dengan Kopi Lab saat ini? Iya.
Jadi memang basic ilmiahnya, basic ilmuwan bahwa saya ada di sini, memang basic saya. Kemudian yang kedua, memang saya ingin memberikan satu nuansa yang berbeda. Jadi terkadang kan memang saya sering dengan sejawat saya, apoteker, saya kita jangan terlalu fokus pada obat terus. Masih banyak bidang keilmuan kita yang belum kita garap, yang harusnya masyarakat tahu tentang itu. Nah, salah satu contoh saja bagaimana menikmati kopi yang benar, kan belum banyak yang tahu. Ya itu adalah keilmuan kita, bahwa kita tahu bahwa saraf-saraf yang ada di sini. Kita tahu bahwa kopi itu sebetulnya dia memiliki gula. Di dalamnya memiliki karbohidrat, selain kafein sendiri. Ya, kemudian di dalamnya juga ada asam-asam yang memberikan nuansa fruity. Kemudian ada senyawa-senyawa volatilia yang memberikan rasa yang nutty. Sehingga kopi itu ada rasa manisnya. Aftertaste-nya itu ada rasa manis. Kemudian ada yang mengatakan ini ada citrusnya, ada asamnya. Terkadang ada orang mengatakan bahwa saya merasakan untuk biji kopi ini rasanya nutty, kacang. Nah, memang sebetulnya di kopi itu semuanya itu ada. Tinggal bagaimana cara menyeduhnya. Kalau kita ekstrak di bawah under extraction, jadi di bawah suhu yang rendah, maka asamnya lebih muncul. Tapi kita seduh dia di atas di 100 derajat, maka kafeinnya yang akan keluar banyak sehingga terasa pahitnya yang sangat cepat. Nah, teori-teori yang seperti ini yang harusnya kita di farmasi ini lebih banyak menggeluti di sini, memberikan nuansa perspektif yang berbeda dari kopi. Selain itu, bahwa filosofi kopi ini adalah suatu seni. Ya, jadi suatu seni itu kombinasi antara sesuatu yang saintifik, kemudian dikombin dengan suatu rasa kreativitas kreativitas yang tinggi. Nah, bagaimana kita sebagai orang yang saintifik yang memiliki ilmu di dalam ekstraksi ini, kemudian berkreativitas menghasilkan sesuatu yang bisa di cita rasa yang tinggi tapi bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Menarik. Jadi, artinya begini Pak, sederhananya kalau misalnya orang yang menurut dokternya misalnya ini sebaiknya tidak minum kopi. Sederhana yang saya pahami berarti tetap bisa menikmati kopi, yang penting takarannya pas begitu. Betul. Bagaimana menurut Bapak? Dengan teknik penyajian, penyeduhan yang tepat. Saya cerita kopi. Kopi ini adalah suatu bahan alam. Dan bahan alam, prinsip dasar dari bahan alam itu kata orang bahan alam, obat tradisional itu tidak memiliki efek samping. Sebetulnya obat tradisional itu memiliki efek samping. Tetapi karena itu dikonsumsi utuh, maka Tuhan menciptakan suatu produk. Jadi bukan ciptaannya Tuhan itu sangat sempurna. Di dalamnya ada satu senyawa yang merugikan, tetapi di dalam bagian juga itu dihadirkan senyawa yang menetralisir bagian ini. Kopi itu bisa membuat hipertensi. Benar, kafein itu bisa membuat hipertensi. Kenapa? Karena dia akan merintangi hormon adenosin. Nah, ini Pak Taufik nanti bisa dengar aja ya. Jadi, dia merintangi hormon adenosin. Hormon adenosin ini bekerja, salah satunya dia melebarkan pembuluh darah. Sehingga tekanan darah kalau selang dialiri air lebar dia tidak kuat, tapi kalau dipencet dia kuat. Nah, ini dia melebarkan sehingga tekanan darah ini rendah. Tapi begitu dirintangi oleh kafein, itu dia jadi menyempit. Akhirnya tekanan darah tadi tinggi. Nah, benar. Jadi kalau kopi dari sisi kafein meningkatkan tekanan darah. Tetapi di dalam kopi itu sendiri ada asam kloregenat. Khasiatnya adalah merintangi oksidasi nitron oksiden. Jadi nitrit oksida ini ketika dia dirintangi untuk diambil oksigennya, maka dia akan menghasilkan suatu kondisi di mana pembuluh darah akan melebar. Ya akibatnya apa? Efek dari kafein ini tidak terjadi karena efek kafein dia menyempitkan, tetapi asam klorogenat ini dia melebarkan. Benar-benar buah yang sempurna, biji yang sempurna. Karena diciptakan dari zat
yang maha sempurna. Oke, kita bahas itu lebih lanjut Ya, sebelum kopinya dingin. Siap. Oke, ya. Silakan Pak. Tahan sebentar begitu ya, saya ingat rumusnya ini Pak ya. Dengan Pak Yamin tadi kita bicara bagaimana kopi itu bisa dinikmati oleh orang yang misalnya kata dokter jangan minum kopi karena GERD. Ternyata konsul dengan baristanya itu menjadi sangat penting. Betul. Namun pertanyaannya, apakah semua barista itu bisa digaransi mengerti Pak Yamin soal ini? Ini yang saya bilang bahwa saya yakin memang tidak semua. Mungkin saja bisa saja baristanya paham untuk seduh seperti ini, tapi mungkin sampai ke detail untuk orang yang sakit seperti ini diseduh seperti apa itu yang mungkin ya mudah-mudahan semua barista bisa paham lah. Tapi memang kalau untuk paham ke situ dia harus lebih banyak belajar tentang fisiologi, tentang patofisiologinya seperti itu. Nah, saya kira terkadang kebanyakan orang mengatakan, orang mengkambing hitamkan bahwa kopi itu sangat banyak menimbulkan efek samping atau sesuatu yang merugikan kesehatan. Tidak. Jadi sebetulnya di dalam senyawa kopi itu ketika kita, yang tadi saya katakan, itu benar penyeduhannya, jadi roastingannya benar, kemudian penyeduhannya benar, itu justru sangat bisa membantu kesehatan kita. Dengan teknik dan takaran minumnya per hari itu dengan benar, itu akan membantu kesehatan kita. Dijaga takarannya benar-benar. Dijaga takarannya. Tadi di bawah Pak, saya ada lihat ada menu unik namanya kopi bara. Oh iya. Boleh cerita Pak soal kopi bara? Jadi gini, kopi bara itu, ya itu saya katakan tadi bahwa kita menjaga ketika kita konsumsi per hari itu kopi itu jangan sampai terlalu banyak. Tapi di sisi lain kita juga ingin mendapatkan suatu aroma kuat dari kopi. Padahal kalau kita mendapatkan aroma kuat dari kopi itu akan berbanding lurus dengan besaran takaran. Nah, bagaimana teknik supaya takarannya biasa, normal, tapi aromanya kuat? Maka kita tambah dengan kopi bara tadi. Jadi sehingga itu hanya memunculkan aroma yang kuat. Bara, ya. Jadi luar biasa. Itu inspirasinya datang dari situ ya Pak? Ya, betul. Luar biasa. Jadi minum kopi terasa benar-benar ada ilmunya, ada pengetahuannya begitu. Ya, Pak, betul. Di bawah nanti teman-teman di sana bisa jelaskan soal itu ya? Misal kalau kemudian ada orang tanya kenapa pakai ini. Ya, mungkin kalau bisa menjelaskan sedetail saya, ya mereka harus kuliah apotek. Oh gitu ya. Tapi minimal mereka itu tahu bahwa saya minta kopi yang strong, di takaran berapa mereka akan kasih. Saya cappuccino strong, mereka sudah tahu takaran sekian. Ketika saya minta V60, mereka akan tahu berapa lama daya alir itu mengalir ke kopi itu, kemudian dijaga pada suhu berapa dengan perbandingan kopi berapa, air berapa, itu mereka udah tahu. Sehingga mendapatkan kopi yang nikmat dan tidak membahayakan kesehatan. Itu mereka udah tahu. Luar biasa. Ya. Pak, kalau saya lewat depan sini, seingat saya ini belum Kopi Labs. Ya. Apotek waktu itu benar ya Pak? Ya, betul. Betul. Kapan dia beralih dari apotek kemudian ke coffee shop seperti ini? Ya, ini kurang lebih apotek itu 2000, ya mungkin sekitar 13 tahun ya. 13 tahun? Ya, saya mendirikan apotek karena memang profesi saya sebagai apoteker. Tapi
ada konsekuensinya bahwa sekarang itu no pharmacist, no service. Jadi kalau tidak ada apoteker di apoteknya, maka itu tidak bisa ada pelayanan. Sementara saya memiliki aktivitas di pabrik, di industri, sehingga ini sering saya tinggalkan ya sudah. Daripada saya melecehkan profesi saya, mending saya suka termnya melecehkan profesi. Jadi ini kita tutup, tapi ya jiwa profesi saya memanggil-manggil bahwa sungguhnya profesi saya ini bukan cuma di apotek saja, tapi di coffee shop, bahkan di masak, kan? Bahkan untuk membuat kue, saya sering bilang sama sejawat apoteker, seharusnya kalau apoteker yang membuat kue itu harusnya lebih luar biasa jadinya bagus. Karena itu prinsip-prinsip emulsifikasi itu ada di apoteker. Nah, sedangkan kina yang pahit saja bisa apoteker kan jadikan manis, apalagi yang kue yang memang dasarnya enak ya tentu jadi manis ya. Luar biasa, luar biasa. Itu prinsipnya. Ada hal lain lagi selain karena tidak ingin melecehkan profesi apoteker, Pak, sehingga Kopi Labs ini hadir. Ya, yang kedua yang utama tadi, saya ingin menyiapkan atau memperlihatkan bahwa sesungguhnya kopi ini bukan sekedar seduh-seduhan biasa, dia memiliki basic ilmiah untuk menjalankan, dan itu saya ingin praktekkan di sini. Kalau cuman sekedar saya sering ngobrol dengan teman-teman, saya ceritakan sama, itu kan hanya sampai di situ. Tapi kalau saya punya kopi shop sendiri, saya bisa mempraktekkan sendiri. Nah ini yang seperti ini yang jadinya gitu. Luar biasa. Bapak berarti ambil kesempatan juga menyeduh hibah begitu? Di awal saya sering menyeduh di Bapak yang melakukan ya. Bahkan sebelum ada ini sudah beberapa tahun di rumah saya itu sudah lengkap semua. Nah, justru karena orang merasakan ini enak-enak, ya sudah, daripada cuman enak-enak gratis, mending saya buka ini, beli sekalian, saya ada bisnis. Dari tahun kapan berarti ini, Pak? Kurang lebih 2 tahun, sudah dari 2021 ya. 2021. Kalau begitu, saya ingin tahu Pak, secara bisnis, mana kemudian yang menurut Bapak lebih menguntungkan? Bisnis ini atau kemudian apotek? Apotek menguntungkan, bisnis ini juga menguntungkan. Tapi kalau saya kira dua sisi ini sama ya, bisnis ini sama-sama menguntungkan. Tetapi dari sisi mungkin Mas Taufik bisa nanya, mana lebih menikmati bisnis ini atau bisnis ini? Nah, kalau begitu pertanyaannya bagaimana Pak? Kalau begitu pertanyaannya maka saya katakan lebih dinikmati bisnis ini. Bisnis yang bisnis ini. Kenapa? Kita menyediakan sesuatu yang kita buat, ya kemudian bisa dinikmati. Kalau tidak dinikmati itu langsung dikomplain. Tapi kalau apotek itu begitu kita sediakan, itu masih ada kekhawatiran jangan sampai obat yang saya kasih itu keliru, jangan sampai ini karena yang kita kasih itu adalah racun. Iya. Ya tadi kembali filosofi tadi. Sehingga kalau lebih rileks untuk dijalankan ya bisnis ini. Ketimbang apotek, karena itu ada beban moral tersendiri ya. Ada kekhawatiran jangan sampai ini nanti ada, karena yang kita kasih itu adalah obat. Ekspansi bisnis ini ada rencana Pak? Kasih bocoran? Iya, saya sedang untuk ekspansi ya ke tempat yang mungkin saya ini lagi menunggu izin dari pemerintah. Saya akan buat di Danau Perintis. Yang mudah-mudahan diizinkan oleh pemerintah karena memang itu adalah kawasan danau yang sudah ada aturannya. Jadi memang agak sulit, bukan agak sulit ya, tapi lebih selektif pemerintahnya. Ya mudah-mudahan bisa diizinkan. Amin. Luar biasa sekali. Pak Muhammad Yamin Lahai, apoteker dan owner Kopi Labs. Terima kasih. Terima kasih, Mas Taufik. Memberikan kesempatan yang luar biasa ini untuk kami. Sama-sama. Saya izin menikmati kopinya sama-sama dengan teknik yang Bapak share tadi. Teman ngopi juga praktekkan ya. Iya. Bismillah.